Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi yang ketiga setelah kita bahas mengenai antigen minggu yang lalu. Hari ini kita akan membahas mengenai antibodi. Nah, kalau antigen itu zat asingnya, nah antibodi ini adalah tentaranya yang melawan antigen tersebut. Nah, kita harus kenalan dulu siapa ini antibodi yang ada di tubuh kita. Jadi salah satu tentara di tubuh kita, tentara pada sistem kekebalan di sini adalah antibodi. Oke, antibodi itu siapa? Antibodi itu adalah protein globulin, imunoglobulin yang disintesis dalam serum dan cairan jaringan yang bereaksi secara spesifik dengan antigen di mana dapat merangsang produksinya. Ya, nanti antibodi ini akan bereaksi spesifik dengan antigen. Sifatnya adalah spesifik. Kemudian ikatan antara antibodi dan antigen ini dapat juga merangsang produksi dari antibodi tersebut. Oke, sejarahnya antibodi ditemukannya antibodi itu dimulai pada tahun 1890 di mana von Behring dan Kita Sato berhasil melakukan percobaan pertama yang membuktikan mereka menunjukkan ini loh antibodi itu ada. Jadi keberadaan fisik antibodi. Oke, mereka menunjukkan bahwa serum kan diperoleh dari darah ya, darah yang dari kelinci yang dimana kelinci tersebut sudah diimunisasi dengan tetanus dan difteri, toksin dari difteri, itu bisa mencegah tikus dari infeksi patogen tersebut. Ketika tikus tersebut diberi serum yang dari kelinci tadi yang sudah diberikan bakteri tetanus dan racun difteri, ternyata mencegah tikus dari infeksi patogen tersebut. Kemudian pada tahun 1891, ya, 1 tahun kemudian Rizzoni dan Catani ini sudah bisa menjelaskan bahwa substansi yang tidak diketahui yang ada pada serum tersebut yang memberi perlindungan pada tikus tersebut itu dinamai dengan antitoksin. Kemudian Paul and Ehrlich dan Julius Portet di sini menunjukkan bahwa respon bioprotektif bisa dihasilkan bahkan melawan seluruh sel eritrosit. Nah, antibodi istilah yang lebih eksklusif kemudian menggantikan dari istilah antitoksin. Kemudian awalnya disebut dengan antitoksin oleh Paul dan Julius Portet ini, antitoksin ini diganti dengan istilah antibodi. Kemudian pada tahun 1959, Porter ini berhasil memecah imunoglobulin G, gigi ya, imunoglobulin G pada kelinci dengan enzim proteolitik papain. Jadi pada tahun 1959 ini Porter ini bisa menggambarkan struktur atau sudah bisa menggambarkan struktur dari imunoglobulin tersebut. Dari apa? Dari tadi, ternyata setelah dipecah dengan enzim papain, nah imunoglobulin itu menghasilkan dua fragmen, yaitu fragmen FAB dan fragmen FC. Gitu ya, nanti kita akan pelajari. Kemudian pada tahun 1891, Edelman and Pollitt ini menggunakan metode yang serupa untuk membagi myeloma globulin menjadi dua komponen yang berbeda, yang disebut dengan rantai berat dan rantai ringan, heavy chain or light chain. Jadi sudah bisa ada titik cerahnya di sini, sudah diketahui kalau antibodi atau imunoglobulin itu ada dua rantai ya, dua rantai berat dan dua rantai ringan. Kemudian pada 1964 WHO sendiri sudah menciptakan istilah imunoglobulin atau IG untuk istilah antibodi. Nah, imunoglobulin ini tidak hanya mencakup antibodi saja, antibodi globulin, tapi juga krioglobulin, makroglobulin, protein mieloma abnormal. Jadi semua antibodi adalah imunoglobulin, tapi tidak semua imunoglobulin bisa menjadi antibodi.
antibody. Jadi semua antibody ini adalah imunoglobulin, tapi tidak semua imunoglobulin bisa menjadi antibody. Nah, imunoglobulin itu di sistem kekebalan kita ada 5 ya di sini. Imunoglobulin G, IgG, imunoglobulin M, IgM, imunoglobulin A, IgA, imunoglobulin E, IgE, imunoglobulin D, IgD. Atau kita paling enak menyebutnya IgG, IgM, IgA, IgE, dan IgD. Nah, strukturnya seperti huruf Y atau huruf T ya di sini. Kemudian sebentar ya. Nah, protein mieloma. Nah, protein mieloma ini pertama kali digunakan untuk pengurutan asam amino dari struktur imunoglobulin. Jadi kita menggunakan protein mieloma. Protein ini juga merupakan imunoglobulin pertama yang berhasil dikristalisasi dan memberikan gambaran sekilas tentang struktur domain dari prototipe imunoglobulin. Kemudian di sini struktur imunoglobulin. Nah, karena mereka itu adalah glikoprotein. Jadi struktur kompleksnya terdiri dari rantai polipeptida. Rantai polipeptida ada 2 rantai berat identik ya. Ada 2 rantai ringan identik. Ada 2 rantai berat dan ada 2 rantai ringan. Dan ini identik bentuknya seperti huruf Y atau huruf T. Nah, di sini kalau dilihat Nah, di sini ada 2 rantai berat di sini. Dan di sini ada 2 rantai ringan. Nah, ya, sama ya, 2 rantai berat dan 2 rantai ringan. Oke. Jadi di sini ada dari struktur yang mudah dipahami ya, huruf Y, 2 rantai berat merah ini dan 2 rantai ringan yang biru. Nah, dari gambaran molekular ya mirip ya seperti huruf Y, 2 rantai berat dan 2 rantai ringan. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Di sini ada rantai berat. Yang disebut dengan rantai berat adalah rantai yang paling panjang di sini. Rantai yang paling panjang. Nah, oke. Ini ya. Nah, setiap rantai berat, jadi setiap rantai berat di sini terbuat atau terdiri dari 420 sampai 440 asam amino. Nah, dari masing-masing 2 rantai berat ini diikat oleh jembatan atau ikatan disulfida. Kemudian masing-masing dari rantai berat ini terikat dengan rantai ringan, di mana rantai ringan dan rantai berat ini diikat oleh ikatan disulfida juga dengan ikatan non-kovalen. Di sini juga rantai satunya juga terikat di rantai ringan dengan ikatan non-kovalen. Nah, kemudian dari imunoglobulin ada 5 kelas ya di sini. Ada IgG. Nah, G ini menunjukkan apa? G ini menunjukkan di rantai berat itu rantai beratnya tipenya adalah gamma. Kalau M tipenya rantai beratnya di sini adalah mu. Kemudian kalau A tipe rantai beratnya itu alpha. Kalau E ini rantai beratnya adalah epsilon. Kemudian D ini delta. Nah, di sini dari kelas, kan ada 5 kelas nih. IgG ini dibagi 5 subkelas lagi. Gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. Kemudian yang IgA ini dibagi 2 kelas lagi, alpha 1 dan alpha 2. Sedangkan MED ini tidak ada subkelasnya.
Jadi yang membedakan di antara 5 kelas ini adalah heavy chains-nya atau di rantai berat. Kemudian rantai ringannya atau leg chain. Nah, leg chain-nya adalah rantai yang paling kecil. Ada 2 leg chain yang identik ya di sini atau sama. Nah, setiap rantai ringan ini terdiri dari 220 sampai 240 asam amino. Sama seperti tadi, rantai ringan diikatkan ke rantai berat dengan ikatan disulfida. Rantai ringan ini secara struktural dan kimiawi serupa di semua kelas imunoglobulin. Baik N, G, A, D, E itu rantai ringannya serupa ya secara struktural dan kimiawi. Kemudian ada 2 tipe dari rantai ringannya, itu adalah kappa dan lambda. Kappa dan lambda di sini ada kappa dan lambda, di mana setiap imunoglobulin mempunyai 2 kappa atau 2 gamma, tapi tidak bisa berbarengan kappa atau gamma gitu ya. Punya 2 kappa, kalau nggak 2 kappa ya 2 gamma. 2 lambda. 2 kappa, 2 lambda. Di sini ada 2 kappa dan 2 lambda tapi tidak selalu berbarengan. Tidak pernah berbarengan. Misalnya dalam ininya leg chain yang 1 kappa, yang 1 lambda, enggak selalu berbarengan, tapi 2. Kalau di sini kappa, kappa, di sini lambda, lambda. Kemudian rantai ringan kappa dan lambda ini ada di serum manusia dengan rasio 2:1. Nah, dari struktur tadi, ada regionnya. Ada region variable region, ada region konstan. Fraksi FAB dan fraksi konstannya. Nah, yang mana sih yang disebut fraksi ini? C region dan variable region. Oke. Di sini domain konstan atau constant region. Sini ya, yang lingkaran merah. Kemudian variable region, V region adalah yang di lingkaran kuning. Ternyata selain ada dilihat dari rantainya, juga dilihat dari regionnya. Oh, ini region C. Nah, di sini region V. Jadi domain konstan. Nah, di sini ada fragmen konstan ya. Di sini yang di atas fragmen variabel. Nah, di setiap rantai polipeptida dari molekul imunoglobulin mengandung bagian terminal amino dan bagian terminal karboksi. Kalau kan tadi kan imunoglobulin terdiri dari peptida yang banyak kan, polipeptida. Nah, nanti di setiap rantai di akhir rantainya ada amino sama ada karboksi. Nah, kalau yang ujungnya amino itu disebut dengan V region. Kemudian kalau yang ujungnya karboksi di sini ada si region. Oke. Nah, si V region ini terdiri dari 100 sampai 110 asam amino. Kalau yang si region ini 2 asam amino, 2 sequence asam amino basa. Nah, di V region ini berbeda-beda setiap imunoglobulin. Jadi yang membedakan adalah di V regionnya. Nah, di si region ini yang di lingkaran merah ini ya, di lingkaran merah ini kan ada region yang ada di rantai berat, ada di rantai ringan. Nah, yang punya aktivitas biologi itu yang mana? Yang punya aktivitas biologi itu di rantai berat, alias di sini nih, di hijau ini, di daerah hijau ini. Ya. Kemudian kalau yang di rantai ringan, alias di daerah biru ini tidak mempunyai aktivitas biologi. Ya. Nah, yang di si region atau domain konstan di daerah rantai berat ini dia punya aktivitas biologi seperti aktivasi komplement, kemudian dapat mengikat di permukaan reseptor di sel di permukaan reseptor ya di membran sel, kemudian
punya berbagai macam aktivitas biologi lainnya. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi di sini ada fraksi konstan atau domain konstan atau constant region. Kalau yang di ujung di sini adalah variable region. Nah, variable region itu fungsinya untuk apa? Untuk nempelnya antigen. Nah, di sini ada antigen, misalnya bakteri bentuknya warna coklat. Dia nempelnya di mana? Nempelnya di variable region. Variable region di sini, ya, nempelnya di sini, bukan di variable konstan. Kalau di region konstan ini buat nempel di permukaan sel. Oke, ini adalah kita kalau ini nancep di sel B ya, kan ada antibodi yang dia nempel di permukaan sel B. Nah, nempelnya ini di bagian apa? Oh, di sini adalah di C region. Nah, ini yang disebut dengan C region. Dia menancap ke permukaan sel. Kemudian ini yang disebut dengan V region atau domain variabel ya, atau FAB. Disebut sering dikali dengan FAB. FAB. Jadi tempat tempat menempelnya antigen di ujung. Jadi ada punya dua V region ya. Nah, di V region sendiri dia punya di V region kan ada dua tadi. Di heavy chain, di rantai berat dan di rantai ringan. Jadi di FAB sendiri, di V region sendiri di sini terdiri dari rantai berat dan rantai ringan. Nah, daerah rantai berat dan rantai ringan di sini terdiri dari tiga region, tiga variabel region ya yang dikenal dengan hypervariable region. Nah, di sini tempat terdapatnya FAB. Nah, FAB di sini kan istilahnya adalah the antigen binding fragment. Jadi tempat di mana antigen itu nempel di antibodi. Nah, apa itu FAB? FAB ini adalah daerah antibodi yang dapat mengikat antigen. Kemudian ini juga dapat bertanggung jawab untuk pengikatan spesifik antibodi. Nah, spesifisitas antibodi yang tinggi terutama disebabkan oleh adanya daerah hipervariabel. Nah, antibodi itu kan spesifik ya untuk antigen tertentu. Jadi nggak semuanya bakteri atau virus itu diserang antibodi yang sama. Ya, berarti antibodi itu spesifik untuk antigen tertentu. Nah, spesifisitasnya ini ya yang menentukan adalah daerah hipervariabel ini yang tadi. Ya, daerah FAB ini. Jadi fragmen ada antigen binding fragment. Kemudian, oke, bagaimana imunoglobulin bisa membedakan atau bisa mendeterminasi antigen? Nah, di sini ada tiga tipe utama determinan dari antigen. Jadi ada isotype, allotype, dan idiotype. Nah, isotype ini imunoglobulin yang mengacu pada daerah konstan tertentu dari rantai ringan atau rantai berat dari imunoglobulin. Jadi kalau rantai ringan kan tadi ada kappa dan lambda, kalau rantai berat ada mu, gamma, alpha, delta, dan epsilon. Mu itu ini bisa apa namanya? Jadi IgM, kalau gamma ya IgG, kalau alpha IgA, delta IgD, dan epsilon ini adalah IgE. Kalau allotype ini mengacu pada perbedaan alel di variabel region dan konstan region dari imunoglobulin. Nah, penanda allotype ini di konstan region rantai ringan dan rantai berat. Misalnya AM di rantai alfa, yang rantai yang berat. Jadi kalau pada IgA punya rantai berat, di situ ada AM. Kalau di situ di gamma, di rantai berat di situ ada GM. Kalau di kappa, di rantai ringannya ada KM.
Nah, penanda allotype tidak ada pada mu, delta, dan epsilon di rantai berat dan lambda di rantai ringan. Jadi allotype-nya adanya di IgG di rantai berat sama IgA di rantai berat, kemudian kappa di rantai ringan. Kemudian idiotype. Nah, idiotype ini mengacu pada pengurusan yang terkait dengan wilayah variabel. Ya, penanda idiotype ditemukan pada hipervariabel tadi, yang bagian atas tadi ya. Hipervariabel kan yang di ujungnya sini. Ya, di bagian sininya tadi. Ya, penanda idiotype itu ditemukan pada daerah hipervariabel dari imunoglobulin. Jadi, ini menentukan spesifisitasnya dari setiap molekul antibodi. Kemudian anti-idiotype antibodies ini diproduksi ya untuk mencegah adanya interaksi antara antigen dan antibodi. Ya, ternyata di sini pun dia memproduksi anti-idiotype antibodies yang mencegah adanya ikatan antigen dan antibodi. Kemudian bagaimana dengan biosintesis dari imunoglobulin? Biosintesis dari imunoglobulin. Nah, imunoglobulin itu dibentuk di mana? Dibentuk di sel B dan sel plasma yang berperan dalam sintesis imunoglobulin. Kemudian heavy and light chain, jadi rantai ringan dan rantai berat itu disintesis terpisah di poliribosom di setiap plasma sel. Jadi jumlah rantai berat, rantai ringan yang disintesis pada polibosom biasanya seimbang, sehingga kedua jenis rantai digabungkan untuk menghasilkan molekul imunoglobulin lengkap tanpa ada kelebihan rantai tertentu. Jadi sel B ini permukaannya sel B ya. Sel B ini dia memproduksi banyak antibodi atau imunoglobulin yang nanti yang terdiri dari tadi 2 rantai berat dan 2 rantai ringan. Bagaimana metabolisme? Jadi enggak selamanya antibodi atau imunoglobulin itu akan menetap selamanya di tubuh kita. Enggak kayak jenis obat ya. Jadi punya waktu paruh juga. Antibodi atau imunoglobulin mempunyai waktu paruh ya. Nah, ini waktu paruh ini merupakan salah satu parameter yang paling umum digunakan untuk menilai tingkat katabolik imunoglobulin. Nah, IgG ini sendiri mempunyai waktu paruh yang paling panjang, yaitu 21 hari. Kecuali IgG 3 ya, IgG 3 tadi, subclass 3 tadi. Nah, IgG 3 punya waktu paruh yang paling pendek, yaitu rata-rata 7 hari. Sedangkan IgA waktu paruhnya 5 sampai 6 hari, IgM itu waktu paruhnya 5 hari. Yang paling pendek di antara kelas IG kelima imunoglobulin tadi, yang paling pendek di sini adalah IgE. IgE ini waktu paruhnya 2,4 hari. Nah, kita akan membahas apa sih? Kita tadi kan membahas struktur ya. Sebenarnya fungsi antibodi ini apa sih sebenarnya? Fungsi antibodi yang paling penting ini adalah memberikan perlindungan terhadap mikroba patogen, di mana antibodi ini memberikan perlindungan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, antibodi itu mencegah perlekatan mikroba ke permukaan mukosa dari tubuh inang. Jadi sebelum mikroba itu melekat sudah dicegah oleh antibodi. Kemudian antibodi mengurangi virulensi mikroba dengan menetralkan racun dan virus. Kemudian antibodi memfasilitasi fagositosis dengan opsonisasi mikroba. Opsonisasi itu apa? Nanti kan kita jelaskan. Kemudian antibodi mengaktifkan komplement. Nah, nanti ketika materi keberapa ya akan dibicarakan komplement. Nah, komplement ini dapat menghancurkan mikroba. Jadi antibodi sendiri walaupun dia tidak langsung melawan mikroba, dia juga sebagai pengaktif ya, pengindus gitu, pemicu komplement untuk melisis mikroba atau menghancurkan mikroba.
Jadi jalannya untuk menghancurkan mikroba itu macam-macam. Bisa mencegah perlekatan, mengurangi virulensi, kemudian memfasilitasi fagositosis dengan opsonisasi, kemudian mengaktifkan komplement. Nah, komplement ini kalau aktif dia dapat menghancurkan mikroba. Nah, di sini pengikatan antibodi dan antigen, ya, antigen kan zat asing, misalnya bakteri nih, bakteri atau virus. Dengan salah satunya ada dengan netralisasi. Jadi ketika datang virus atau bakterinya, ditempelilah antibodi, kemudian dihancurkan atau dinetralkan gitu ya. Kemudian aglutinasi. Nah, aglutinasi di sini ada antibodi yang tangannya 5, jadi nanti kita akan kenalan dengan antibodi, macam-macam antibodi ya, yang punya tangan 2, tangan 2, tangan 1, tangan 5 gitu ya. Tangan 5 dia bisa mengaglutinasi, menggumpalkan bakteri. Ya, karena tangannya banyak, maka bakterinya yang ketangkap juga banyak. Kemudian presipitasi atau pengendapan antigen yang dapat larut. Ternyata di sini ada antigen-antigen yang larut. Nah, si antibodi ini nempelin ya, sehingga dapat mengendapkan, sehingga mencegah beredarnya si bakteri atau virus tadi. Nah, di sini kalian lihat ternyata bakteri ini diselimuti oleh antibodi ya, diselimuti oleh antibodi di sini. Antibodi kan bentuknya Y ya, Y or T gitu ya. Diselimuti gini kan. Nah, ini yang namanya opsonisasi. Opsonisasi. Artinya apa opsonisasi? Nah, opsonisasi itu membuat agar bakteri atau virus ini mudah dimakan oleh makrofag. Oke, kalau bakteri tadi datang sendirian ya, tanpa ditempeli antibodi, si makrofag nggak mau makan. Makrofag mau makannya ketika bakteri sudah ditempeli si antibodi. Nah, ketika sudah ditempeli antibodi, nah si makrofag ini nafsu makannya langsung meningkat gitu ya. Oh, enak tuh makanannya gitu ya. Jadi kayak opsonisasi istilahnya, itu istilahnya proses appetizer gitu ya, appetizer. Jadi meningkatkan nafsu makannya si makrofag ya dengan menempelkan antibodi di sekeliling bakteri. Jadi akan mudah ditemui, akan mudah untuk dimakan. Nah, ketika sudah terbentuk seperti ini ya, terbentuk seperti ini, diikat-ikat sama antibodi ini, si makrofag itu bisa melihat, oh itu ada makanan dan enak untuk dimakan. Kemudian ini selain dihancurkan tadi ya, terus kemudian dimakan oleh makrofag. Itu caranya tadi. Kemudian cara yang selanjutnya adalah dengan aktivasi komplement. Nah, komplement itu apa? Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Gimana kalau komplement ini diaktifkan, maka bakteri ini bakteri kan punya dinding. Nah, dindingnya ini akan bolong-bolong dan isinya akan keluar. Gara-garanya apa? Gara-gara diaktifkan oleh antibodi tadi, imunoglobulin. Jadi caranya banyak ya, netralisasi, aglutinasi, previtasi, di mana nanti dia opsonisasi, membuat lebih enak untuk dimakan oleh sel fagosit. Kemudian cara yang lain adalah aktivasi komplement. Aktivasi komplement di mana nanti bakterinya, dindingnya dia akan bolong-bolong, kalau sudah teraktivasi ya, bolong-bolong membuat pori. Nah, kalau udah pori-pori gini, isinya dia akan keluar. Oke, di sini juga ada bakteri. Nah, ini antibodinya dia nempel nih. Cara netralisasi, jadi mencegah perlekatan bakteri atau virus ke tubuh kita. Ini untuk bakteri misalnya. Kalau ini untuk virus. Nah, untuk virus juga. Nah, ketika ada virus, misalnya virus COVID-19 tadi, langsung antibodi itu ditempelin, menempel ke virus tadi, kemudian virusnya hancur. Oke, nah ini perjalanan ya. Oke, perjalanan dari terbentuknya antibodi sampai dia mengingat gitu ya. Nah, jadi ini antibodi salah satunya itu untuk imunitas dapatan ya, adaptive immunity. Nah,
Tahap pertama, nah ini ada sel B, jadi buletan yang biru ini, di sini adalah sel B. Ini ada sel B, di sini ada imunoglobulin tadi, antibodi tadi. Kemudian ada bakteri yang masuk. Ada bakteri masuk, kemudian nempel ke tadi antibodi yang ada di permukaan di sel B tadi. Kemudian dengan bantuan sel T, diaktifasi oleh sel T ya, sel B-nya ini, diaktifasi oleh sel T helper, sel T pembantu. Kemudian sel B ini akan berproliferasi atau membagi diri menjadi sel plasma dan sel memori. Jadi kemudian sel B tadi setelah bakterinya nempel ke sel B, kemudian diaktifasi dengan bantuan sel T. Kemudian sel B membagi diri menjadi dua, yaitu sel plasma dan sel memori. Nah, sel B ini akan memproduksi sel plasma dan sel memori. Nah, sel plasma ini dia yang akan memproduksi antibodi tadi. Dia langsung memproduksi antibodi yang banyak, kemudian menyerang bakteri-bakteri yang menginvasi tubuh kita tadi. Ya, kalau sudah terserang, sudah ditempeli, nah si monster pemakan alias makrofagnya ini, nah setelah bakteri yang ditempelin antibodi, that ones look delicious, jadi kelihatan enak nih untuk dimakan. Jadi eater cell atau sel pemakan itu langsung mengenali si bakteri yang sudah ditempelin antibodi, kemudian dimakan deh sama dia. Nah, kalau misalnya bakterinya sendirian nggak ditempelin antibodi, nah si makrofagnya atau sel pemakan ini nggak akan bernafsu untuk makan karena nggak dikenali gitu ya. Jadi ini yang namanya proses opsonisasi. Proses opsonisasi adalah proses di mana antigen ini dilapisi oleh antibodi sehingga itu lebih enak untuk dimakan oleh sel makrofag. Hancur deh bakteri yang tadi yang masuk menginvasi. Kemudian tugasnya sel memori tadi. Nah, sel memori dia tugasnya mengingat. I remember this one. Jadi kalau sudah ini sudah langsung ketempelan ini, sudah pernah ketempelan bakteri hijau ini, maka dia akan memproses di ingatannya. Saya pernah terinfeksi dengan bakteri warna hijau ini. Saya ingat ketika nanti besok terjadi paparan lagi. Nah, terjadi paparan lagi, maka saya akan lebih cepat berespon gitu ya, cepat berespon untuk mengaktifasi sistem imun yang lebih cepat. Nah, inilah kelebihannya dari imunitas tadi kemarin ya, dapatan ya atau adaptif. Kalau adaptif dia punya sel memori yang dimana dia mengingat ketika paparan untuk selanjutnya responnya dia akan lebih efisien dan lebih efektif. Nah, klasifikasi antibodi atau imunoglobulin. Nah, di sini klasifikasi imunoglobulin ada 5. Ini ada IgG, IgE, IgD, IgM, dan IgA. Coba dilihat. Yang paling unik sendiri di sini adalah IgM, di mana dia terdiri dari 5 imunoglobulin. Kemudian IgA terdiri dari 2 imunoglobulin. Oke, yang pertama adalah IgG atau imunoglobulin G. Nah, IgG punya berat molekul 150.000 Dalton, punya waktu paruh 23 hari, dan ini merupakan terpanjang di antara semua globulin. Nah, komponen ini paling banyak ditemukan di serum atau di darah ya. 80% dari total imunoglobulin ada di darah, di cairan otak atau cairan cerebrospinal, kemudian cairan peritoneal dan urin. Kemudian IgG ini dapat menembus plasenta, ya, dapat menembus plasenta masuk ke janin. Jadi bisa menjadi imunitas bayi sampai 6 sampai 9 bulan waktu di kandungan. Jadi kita kan dapat IgG gratis dari ibu sewaktu dari kandungan. Karena apa? IgG bisa menembus plasenta. Nah, IgG ini punya subkelas lagi yang paling banyak ya. Punya
punya cucu lagi nih, subkelas. Jadi IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Nah, ini diberi nomor sesuai dengan penurunan konsentrasi dalam serum. Oke, IgG1, 3, dan 4 ini spesial karena dapat menembus barier plasenta. Jadi, IgG mana yang dapat menembus plasenta? IgG1, IgG subkelas 3, IgG subkelas 4. Nah, ini memerankan penting dalam melindungi fetus atau janin dalam kalau di kandungan ini kan janin terlindungi jika ada infeksi ya oleh imunoglobulin ini. Kemudian IgG3, 1, dan 2 ini sangat efektif dalam mengaktifasi komplement. Tidak semua imunoglobulin dapat mengaktifasi komplement. Yang dapat mengaktifasi salah satunya adalah IgG. Nah, IgG pun itu pada subkelas tertentu, yaitu subkelas IgG3, subkelas IgG1, subkelas IgG2. Nah, IgG1 dan IgG3 ini sangat kuat sekali berikatan pada reseptor pada sel yang suka makan tadi. Ya, jadi tadi fagosit tadi kan punya reseptor tuh, punya reseptor di mana nanti reseptornya dia akan mengikat kuat si IgG1, IgG3. Jadi dapat memediasi proses opsonisasi. Kemudian IgG4 dia afinitasnya dia sedang, sedangkan IgG2 dia afinitasnya sangat rendah sekali. Jadi mana nih IgG kelas IgG subkelas IgG yang dia sangat membantu dalam proses opsonisasi? Jawabannya adalah IgG1 dan IgG2. Mana sih subkelas IgG yang bisa menembus barier plasenta? Jawabannya adalah IgG1, IgG3, dan IgG4. Kemudian subkelas mana IgG yang bisa mengaktifasi komplement? Jawabannya adalah IgG3, IgG1, IgG2. Jadi punya karakter atau fungsi masing-masing. Oke, ini struktur dari IgG. Ya, IgG punya rantai berat, dua rantai ringan, sama ya. Jadi bedanya ada di rantai beratnya. Rantai beratnya dia tipenya adalah gamma, maka dia disebut dengan IgG, ya, imunoglobulin gamma. Kemudian rantai ringannya. Nah, di sini rantai ringannya, di sini ada kappa atau lambda. Bisa kappa, bisa lambda. Kemudian di sini ada hinge region seperti jembatan di sini ya. Nah, di sini ini yang bisa dipecahkan oleh enzim proteolitik, misalnya papain, pepsin. Nah, ini bisa memecah jadi menjadi FAP dan FC. Jadi fraksi konstannya terpisah dengan fraksi variabelnya atau antigen bindingnya. Jadi ini kan fraksi yang mengikat antigen atau antigen binding. Ini fraksi konstan yang menancap ke sel. Oke. Nah, ini ada 4 subkelas IgG. 1, 2, 3, 4. Itu sebenarnya letaknya di mana sih? Letaknya itu ada di hinge-nya. Ya, IgG1 seperti hinge-nya di sini, IgG2 di sini, IgG3 dia hinge-nya lebih panjang. Jadi IgG1, 2, 3, dan 4 ini menunjukkan perbedaan pada angstel atau hinge-nya. Jadi baik letak jumlah ikatan disulfida yang menghubungkan dua rantai di setiap molekul IgG. Nah, IgG itu punya aktivitas biologi apa? Yang pertama, dia membantu sebagai opsonin pada pemesan antigen. Jelas ya, tadi bisa menempelin antigen sehingga antigennya dia tadi dilapisi oleh antibodi tadi. Bakterinya atau antigennya dilapisi antibodi sehingga lebih enak dimakan oleh makrofag. Kemudian punya opsonin yang efektif ya, karena sel fagosit, monosit, makrofag punya reseptor dari fraksi konstannya tadi, domain konstan dari IgG. Nah, IgG tadi dari strukturnya tadi
Di sini dia punya fraksi konstan di mana cocok banget sama reseptornya si makrofag sama monosit. Makanya dia cocok banget nih di sini nempelin fagosit atau monosit sehingga membawa bakteri untuk dimakan gitu atau punya sifat opsonin. Kemudian dapat merespon infeksi. Nah, antibodi IgG ini muncul belakangan setelah muncul IgM. Tapi tetap bertahan dalam waktu yang lebih lama walaupun dia datangnya setelah IgM ya belakangan, tapi dia durasinya dia bertahan dalam waktu yang lama. Kemudian IgG memberikan perlindungan terhadap mikroorganisme yang ada dalam darah dan jaringan. Kemudian didistribusikan secara merata di kompartemen intra dan ekstravaskular. Kemudian IgG ini merupakan satu-satunya imunoglobulin yang menembus plasenta. Jangan salah ya, satu-satunya imunoglobulin yang dapat menembus plasenta adalah IgG. Karenanya IgG itu memberikan kekebalan pasif alami ke bayi yang baru lahir. Gitu. Jadi bayi yang baru lahir dapat imunitas pasif alami. Kemudian IgG berperan dalam presipitasi, fiksasi komplement, netralisasi racun dan virus. Kemudian IgG mengikat mikroorganisme dan memfasilitasi proses fagositosis dari mikroorganisme. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan imunoglobulin A. Oke, kita pindah ke video satunya dulu ya.